Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku semuanya, seperti biasanya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasanya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe bagi anak-anakku yang belum mengeklik subscribe pada channel ini. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar matematika perkalian. Nah, setelah di tema 1 kita sudah belajar penjumlahan, kemudian pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar perkalian. Nah, perkalian itu yang perlu kalian ketahui bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang-ulang. Ya, karena pada dasarnya perkalian itu jika kita sulit untuk mengerjakan maka bisa dikerjakan dengan menjumlah berulang-ulang. Nah, coba nanti kalian perhatikan ketika kalian melihat video ini, insya Allah pasti kalian akan segera paham. Nah, coba kalian lihat pada layar kalian masing-masing. Di sini Ustazah memiliki gambar, ya. Memang tidak begitu jelas ya gambarnya. Di sini ada 3 kotak, ya. Setiap kotak itu berisi 2 kapal, ya. Ini ada 3 kotak. Setiap kotak berisi 2 kapal. Nah, dari seperti ini, karena kita awalnya akan menjumlah terlebih dahulu, maka dengan gampang kita tulis 2 kemudian ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Karena kan kapalnya ada 2 semuanya, kita tulis 2 semuanya. Nah, jawaban 6 ini bisa didapat dari menjumlahkan angka ini atau menghitung semua jumlah dari kapal. Nah, setelah dijumlah seperti ini, ya, kita ingin membuat bentuk perkaliannya. Lah, bagaimana mencari bentuk perkaliannya? Nah, di sini dituliskan 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, kita dapat 3-nya dari mana? Nah, 3 ini didapat dari jumlah kotak. Jadi, yang depan ini jumlah kotaknya ini tadi kan Ustazah katakan ada 3. Jadi, kita tulis di sini 3 dikali 2. 2 ini adalah jumlah dari kapal setiap kotaknya. Ini kan setiap kotak jumlah kapalnya sama, 2. Maka kita tulis 2. Maka diperoleh 3 dikali 2 sama dengan 6. Itulah bentuk perkaliannya. Lah yang Ustazah katakan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang, itu adalah yang ini. Berarti kan hasilnya sama. Ya kan? 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Lah bentuk perkaliannya 3 dikali 2 sama dengan 6. Gitu nggih. Kemudian contoh selanjutnya. Nah, kalau kita ingin mengerjakan seperti ini, ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Ya, coba kita kerjakan bersama-sama ya. Pasti anak-anakku langsung bisa. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada 1, 2, 3 kotak. Ada 3 kotak. Nah, setiap kotak berisi 4. Apa ini ya gambarnya? 4 lingkaran. Begitu saja. Ada 4 lingkaran. Oh, ini gambar kelereng. Setiap kotak ada 4 kelereng. Kita tinggal masukkan kalau itu bentuk penjumlahan. Kita masukkan di sini. Berarti
4. Di sini juga 4. Di sini ada 4. Kemudian kita hitung. Nah, untuk mencari jawabannya, kita bisa menghitung 4 ditambah 4 ditambah 4. Atau kita menghitung semua dari jumlah kelereng ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka diperoleh jawaban 12. Nah, begitu caranya kalau bentuk penjumlahan. Nah, sekarang kita ubah dalam bentuk perkalian. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang depan itu adalah jumlah kotaknya. Nah, tadi kan kita hitung jumlah kotaknya ada 3. 1, 2, 3. Maka kita tulis di sini ada 3. Kemudian isi kotak. Isi setiap kotak itu kan ada 4 kelereng, ya kan, ada 4 semuanya. Maka kita tulis 4. Ya kan? Nah, 3 dikali 4 itu sama, hasilnya adalah 12. Karena antara yang atas dengan yang bawah ini sama. Kalau atas bentuk penjumlahan, kalau yang bawah adalah bentuk perkaliannya. Bisa kan? Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, ini ada contoh bola. Kita hitung jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi ada 4 kotak, setiap kotak ada 2 bola. Setiap kotak ada 2 bola. Sekarang kita masukkan untuk bentuk penjumlahannya. Berarti isinya kan berapa? Iya, 2. Isinya 2. Kemudian yang ini juga 2. Yang ini 2. Yang ini 2. Nah, kemudian baru hasilnya. Kita hitung. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kalau kita tidak tahu hasilnya, ya sudah kita hitung aja semua jumlah bolanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, sekarang kita buat bentuk perkaliannya. Jumlah kotak. Yuk kita hitung jumlah kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini. Ada 4. Isi kotak. Nah, setiap kotak ada 2 bola. Ya kan? Kita tulis ada 2 bola. Maka jawabannya sama seperti yang di atas, yaitu 8. Tuh caranya. Bisa ya? Nah, sekarang selanjutnya, kalau yang tadi kita mengawali dengan cara penjumlahan, kalau yang sekarang langsung bentuk perkaliannya. Sama seperti tadi, hanya yang ini langsung bentuk penjumlahannya. Nah, di sini dituliskan jumlah kotak. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Setiap kotak ada 4 gelas. Setiap kotak ada 4 gelas. Ya sudah, kita tuliskan di sini. 3, ya kan, jumlah kotaknya ada 3, dikali isinya ada 4. Berarti kan 3 dikali 4 sama dengan kita hitung gelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kita dapat jawaban 12. Nah, sekarang kita dapat bentuk penjumlahan seperti ini. Bahwa gambar yang di atas ini, jika kita buat bentuk perkalian, maka hasilnya 3 dikali 4 sama dengan 12. Gampang kan? Sekarang, nah ini sama caranya. Ini ada 2 kotak.
ya kan? 2 kotak. Setiap kotak berisi 5 bola basket. Tinggal ngisi saja. Jumlah kotak ditulis 2. Isi kotak kita isi 5. Maka 2 kali 5 adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Itu ya anak-anakku. Ada yang dibingungkan? Jadi nanti jika bingung bisa diulang lagi memutar videonya, ya kan? Ya, jadi ketika kalian bertemu bersama ustazah, ya kan, kita mengulang ini lagi, kalian sudah paham, ya, tidak kesulitan lagi. Begitu ya, itu ulasan tentang pembelajaran matematika pada hari ini, yaitu perkalian. Yang perlu kalian ingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Itu ya, karena sekarang kita masih dibantu dengan adanya gambar, maka akan lebih gampang kalian untuk menemukan jawabannya dengan cara menghitung jumlah dari gambar tersebut. Itu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam tema bernyanyi. Ya, ini juga sudah Ustazah sampaikan, ini untuk refreshing kalian semua ya. Ini sudah Ustazah sampaikan kemarin, hanya saja coba kita bernyanyi bersama-sama. Di sini ada lagu Berdayung. Berdayung ini adalah lagu ciptaan A.T. Mahmud. Ingat-ingat adalah lagu ciptaannya A.T. Mahmud dengan birama 3/4. 3/4 berarti ketukannya ada 3. Ya, ini namanya birama 3/4. Coba kita nyanyi bersama-sama. Kalian ikuti ustazah. Kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, seperti itu lagunya. Bisa ya? Kita ulang sekali lagi, anak-anakku yang masih baru tahu lagu ini, kita nyanyi bersama-sama lagi. Yuk, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, itulah lagu Berdayung ciptaannya A.T. Mahmud dengan birama 3/4. Bisa ya? Nah, yang perlu kalian ketahui juga bahwa setiap kita bernyanyi itu pasti ada nada. Karena ketika kita berbicara, ketika kita bernyanyi itu berbeda. Kalau berbicara ya sudah kita berbicara seperti ini. Tapi ketika bernyanyi itu akan ada nadanya. Nah, nada itu adalah bunyi yang beraturan. Jadi sudah diatur cara kita berbicara, cara kita nyanyi itu sudah diatur. Ya, bunyi yang beraturan. Nah, dalam sebuah lagu itu pasti ada panjang pendek nada. Dan itu pun dapat dihitung. Satuan hitungannya adalah ketukan.
Jadi setiap nyanyi kita akan ada ketukan seperti ini, ya. Jadi nyanyinya tidak istilahnya tidak Belanda, ya. Nah, di sini akan ada tanda lingkaran itu adalah nada 2 ketukan. Nah, kalau dibentukkan dalam bentuk angka, maka di sini misalnya ada angka 7, kemudian belakangnya itu pasti ada titik. Kalau ada angka 6, belakangnya ada titik. Jadi, angka titik di belakang ini, setelah angka, itu adalah menandakan nada 2 ketukan. Ya, nanti kalau kalian mengerjakan LKS atau mengerjakan ulangan, kemudian ditanya, ada tanda seperti ini, maka itu adalah 2 ketukan. Nah, kemudian bentuk lingkaran seperti ini adalah 2 ketukan. Nah, kemudian untuk setengah lingkaran seperti ini, itu adalah untuk nada 1 ketukan. Nah, bentuk angkanya, kalau 1 ketukan itu di belakangnya tidak ada tanda titiknya. Bedanya itu. Jadi hanya angka saja. Kalau 2 tadi kan angka kemudian ada titik. Tapi kalau 1 ketukan itu hanya angka saja, tidak ada titiknya. Nah, itu hanya sekedar tambahan saja. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kita bernyanyi itu sudah diatur nadanya. Tidak hanya sekedar kita membuat lagu bebas ya, karena itu sudah ada aturannya. Karena seperti yang kita dengar bahwa setiap lagu itu nadanya berbeda-beda. Kan sudah diatur seperti itu. Jadi lagu berdayung seperti itu dan ini tambahannya. Nah, mohon maaf, hari ini mungkin cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf kalau hari ini kita tidak bisa bertemu terlebih dahulu. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan Ustazah kabarkan. Kita akan bertemu. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Dan sebelum kita menutup perjumpaan pada hari ini, oh ya, untuk hari ini kita bebas dari tugas ya, hanya sekedar materi saja ya, hanya untuk pemahaman kalian saja. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.